Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Masya Allah. La yashuku khaira ilallah. Bismillah. Masya Allah. La yashrifu syu'a ilallah. Bismillah. Masya Allah. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillah. Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantalibu biha al-usub wa ta'linu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jama'ana Allah fi hadzal majma'il karim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan bersama-sama untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ana jalisu man takarani. Sesungguhnya jika kalian ingin tahu di mana Allah Subhanahu wa taala bertempat, di mana Allah Subhanahu wa taala berada, maka di dalam firman ini kita bisa beracuan. Ana jalisu man takarani. Aku duduk bersama orang-orang yang berzikir mengingatku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Al-Habib Al-Alamah Al-Arif Billah Muhammad bin Ahmad Al-Mahdhar Sohib Surabaya, beliau salah satu wali min awliyaillah, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdhar. Kalau kita di Karangmenjangan sampai saat ini mungkin masih ada tertera daripada nama beliau, Profesor Dr. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdhar. Kenapa bisa seperti itu? Salah satu karomah beliau seorang wali min awliyaillah. Beliau pernah dioperasi penyakit kanker otak. Ketika tumor otak, tumor yang ada di sebagian otaknya. Maka ketika beliau ingin dibius, beliau menolak. Mau dianestesi, beliau menolak. Alasannya, jika engkau membiusku, maka aku akan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau dibelah kepalanya, tempurungnya digergaji, diangkat daripada kepala beliau. Ini dalam keadaan sadar. Alasannya, khawatir ketika engkau membiusku, maka aku lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau dalam keadaan sadar dan membawa tasbih zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak merasakan daripada sakitnya ketika dioperasi. Dan ini, karomah ini membuat sebagian daripada dokter spesialis bedah masuk ke dalam Islam, dan namanya diabadikan di rumah sakit Karangmenjangan sampai sekarang masih ada. Maka beliau mengatakan di dalam suratnya, menyurati daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Alawi As-Segaf Sohib Tuban. Di akhir suratnya ditulisi Jalisullah Muhammad bin Ahmad Al-Mahdhar, teman duduknya Allah Muhammad bin Ahmad Al-Mahdhar. Maka beliau mengatakan dirinya Jalisullah, orang yang duduk bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang yang mengerti ilmu balaghah maka mengerti tentang bagaimana tutur bahasa atau puisi-puisi indah bukan mengatakan menyandingkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak, bahwasannya mereka ini memang orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk ke dalam kitab Risalatul Jami'ah. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, wal ujub bi ta'atillah wal hasad wa hikit ala ibadillah wa ma'na al hasad
Karahiyatun na'mah 'alal muslim wa istiqaluha. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan dalam lanjutan kitab yang kita baca di minggu yang lalu, wal ujub bi ta'atillah, termasuk daripada kemaksiatannya hati, termasuk daripada ketidaksopanannya hati, termasuk daripada penyakit hati, yaitu dia merasa bangga dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujub bi ta'atillah, dia merasa lebih alim, dia merasa lebih soleh, dia merasa lebih tinggi kedudukan di hadapannya orang lain. Ini merupakan salah satu orang yang memiliki penyakit hati. Wal hasad, dan dia memiliki penyakit hasad. Wal hikid ala ibadillah. Wa ma'nal hasad, makna daripada hasad yaitu karahiyah na'mah 'alal muslim wa istiqaluha. Makna daripada hasad di sini adalah orang yang perasaannya benci ketika melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang paling tinggi kedudukannya. Orang yang paling tinggi kedudukan penyakit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa benci, dia merasa tidak enak hati ketika melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat daripada ucapan Al-Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikamnya, orang kalau sudah merasa benci atas kenikmatan orang lain, ini berarti dia tidak setuju apa yang telah Allah tentukan kepada hamba yang lain. Allah memberikan rezeki seperti ini, setingkat ini, sebesar ini, maka kalau kita protes, kita tidak senang dengan apa yang Allah berikan kepada hambanya, seolah-olah kita demo dan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menarik benang merah, bisa jadi secara mendalam. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan ini adalah suatu kesyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi makna ini engkau sudah melawan atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang semacam ini memiliki penyakit hasad, tidak suka dengan kenikmatan orang lain, tidak suka dengan suksesnya orang lain, maka orang seperti ini akan mendapatkan azab di dunia sampai di akhirat di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau penyakit hasad ini, makanya dalam surat Qul a'udzu birabbil falaq ini satu ucapan ketika kita mempelajari tafsir Al-Qur'an, asbabun nuzulnya. Ini ketika Nabi Muhammad menghadapi orang-orang yang hasud. Min sari hasidin idza hasad. Benar-benar meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan-kejahatan orang yang hasad. Ini medeni. Penyakit hasad ini penyakit yang paling medeni, kronis. Orang kalau sudah tidak senang dengan kedudukan orang lain, orang yang sudah tidak senang dengan rezeki orang lain, tidak senang dengan kenikmatan orang lain, ini penyakit, cara penyakit nus stadium 4, parah. Maka orang semacam ini dia akan menimbulkan suatu suasana yang tidak tentram di masyarakat. Ketika dia bersosialisasi di masyarakat, dia akan membuat suatu kegaduhan. Mana si kono, mana si kene, wong iku lho kok ngene, wong iku lho kok ngene. Ruwet. Walhasil basa Malange tewur ya. Maka orang-orang yang semacam ini bisa menyebabkan juga tertular. Ini penyakit menular. Hati-hati, kalau ada orang semacam itu jangan dikasih kesempatan untuk masuk ke rumah kita, atau kita bermuwajahah kepada mereka, atau kita bermuamalah kepada mereka. Ojo, jangan kasih kesempatan masuk di dalam kehidupan kita, jangan sampai masuk ke dalam rumah tangga kita, jangan sampai. Misalnya kita punya istri, kita punya saudara, kalau ada orang yang hasad, hati-hati. Kita harus berhati-hati kepada mereka, melebihi daripada penyakit lepra. Lepra ini udah bahaya, sudah juga nular, tapi hasad ini lebih nular lagi, bahaya. Maka orang yang memiliki penyakit hasad ini hendaknya memang jangan sampai ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Naudzubillah min dzalik. Maka orang yang memiliki hasad ini, dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala sebelum dia masuk neraka. Bagaimana dia tidak merasakan azab?
dan merasakan daripada siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang setiap mendapatkan atau melihat kesuksesan orang lain, dia sakit hati. Sakit hati, ya Allah, aku suatu motornya, aku suatu omahnya, sudah dari omai, segala macam hasad. Jadi setiap dia melihat kenikmatan orang lain, dia merasa dirinya dongkol, dia jengkel, ini diadab, hidupnya gak akan tenang. Maka orang semacam ini, dia diadab oleh Allah. Isinya sumpah tok, alisnya gadek terus ya, curang tok ya, golek apa ya, atau bilang mindalik. Ini biasanya sing arisan nih bisa pakai. Jadi tak mau elek wong, atau bilang mindalik, hati-hati. Enggak ya? Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Langganan nih jadinya. Jadi peluang setan untuk masuk ke dalam kehidupan kita berupa hasad ini kita harus benar-benar memprotek, harus benar-benar mencegah. Jangan sampai orang-orang memiliki penyakit hasad menempel dalam pemikiran kita atau kita berteman dengan mereka. Dan orang yang tidak memiliki penyakit hasad, maknanya adalah orang yang hatinya bersih dari penyakit ini. Dia mendapatkan suatu kenikmatan sebelum dia masuk surga. Melihat suksesnya orang dia bahagia, melihat senangnya orang dia bahagia, melihat rezekinya saudaranya dia bahagia. Dia masuk surga sebelum masuk surga. Ada saudaranya beli mobil, senang dia. Alhamdulillah, tetanggaku beli mobil. Suatu waktu nanti kalau aku butuh bisa pinjam. Ono tanggone kalau warisan seneng oleh, waduh ini oleh dulu oleh tok. Hasad. Tapi kalau orang hatinya bersih mengatakan, duh oleh warisan so nyilek duit gitu. Dibuat enak aja. Di kehidupan kita sehari-hari ini bermuamalah di hadapan manusia, wis kita berprasangka baik kepada semua hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berprasangka baik, maka tidak sedikit pun akan mengurangi daripada martabat kita dan tidak akan mengurangi energi kita. Fresh terus kita hidup kita sehari-hari. Enggak ada daripada sedikit pun merasa buruk sangka atau kita merasa orang lain ini lebih rendah atau orang lain ini jelek di hadapan kita, maka tersiksa orang tersebut. Di dalam kehidupan sehari-hari, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mencontohkan dalam kitabnya Nasoih Dunia. Di situ pentingnya daripada penjagaan hati. Bahkan kita berprasangka baik kepada orang-orang yang memang terang-terangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal ada orang mententeng minuman keras, kalau warnanya kuning, mungkin itu sirup. Kalau ada orang bawa botol isinya putih, segelan mana bening, ada topi miring nih modelnya. Kalau capek tulisannya topi miring, gak itu paling baju putih. Apa ruginya untuk kita? Tidak ada sedikit pun. Kita tidak terkena sanksi. Di dalam hadis Nabi Muhammad, man ra'ahum munkaran falyughayyir biyadihi wa lam yastati' bil lisani wa lam yastati' bi qalbihi. Kita tidak terkena pasal ini. Kalau engkau melihat suatu kemungkaran, engkau harus merubahnya dengan kekuatanmu. Kalau nggak bisa, dengan tanganmu. Kalau kita sudah berprasangka baik, bukan. Itu orang minum-minuman, minum aqua, itu minum air putih, itu minum teh segala macam, boleh selesai kan? Jangan sedikit pun setan memasukkan untuk kita berprasangka buruk kepada orang lain tertera di dalam hati kita. Jangan sedikit pun membuka peluang kepada iblis untuk masuk ke dalam hati kita berprasangka buruk kepada seseorang. Ini dalam kategori kita beribadah dan bermuamalah di masyarakat. Beda lagi ketika kita berusaha dalam membuka bentuk usaha. Misalnya Pak Haji buka toko, jual beras, jual sembako, susun untuk entek barangmu. Jadi benar-benar daripada kita bisa mengaplikasikan ini bagaimana di kehidupan kita sehari-hari. Jika kita membayar seseorang harus pakai kwitansi. Ya, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika dalam satu perjanjian, ayat-ayat yang ada di dalam notaris, di situ tulislah perjanjian tersebut agar mereka tidak mengingkari. Di situ pengaplikasian dalam bentuk syariat ini perlu yang ada yang namanya tuntunan, perlu yang ada namanya syekh,
sehingga kita ketika mengaplikasikan, ketika kita memahami dalam suatu bentuk hadis atau bentuk hukum dalam usul fikih maupun balaghah, dalam ilmu mantik maupun ilmu hadis, ini perlu ada yang namanya syekh. Harus ada seseorang yang memahamkan. Sebab manusia itu cenderung ketika memahami hukum fikih, memahami daripada hadis atau memahami Al-Quran, cenderung dia akan keterikatan kuat dengan hawa nafsunya. Lalu bagaimana cara memisahkan ini hawa nafsu atau tidak? Yang tahu adalah guru kita. Makna daripada hadis ini begini, makna daripada ayat Al-Quran ini adalah begitu. Kita harus tahu bagaimana kita kembalikan daripada permasalahan-permasalahan atau ilmu-ilmu yang ada, kita kembalikan kepada guru-guru kita. Dengan itu kita akan selamat. Dengan itu kita akan selamat dari pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Wa min ma'asi israr ala ma'siyatillah. Termasuk kemaksiatannya hati, termasuk bentuk ketidaksopanannya hati, yaitu ketika dia terus-menerus melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal buhul bima aujaballahu ta'ala. Dan salah satu kemaksiatannya hati, yaitu dia pelit, bahil, medit, pahit. Wis, wong pahit iki kan ono surga. Oleh medit-medit itu apa nek ngerti wong medit usra ketemu di surga. Karena surga diharamkan bagi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang medit, naudzubillah min dzalik. Wal bukhul bima aujaballah. Dan dia terus melakukan daripada pelit yang mana pelit tersebut sehubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa su'udzan billah. Salah satu bentuk ketidaktaatan hati atau ketidaksopanan hati yaitu kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu orang yang memiliki penyakit hati. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana 'idadun ni'abdihi falyadunu bima syaa." Hadis rawahu Tirmidzi. Di situ diceritakan dalam hadis ini ada salah satu orang yang soleh, dia mendapatkan suatu musibah dari Allah Subhanahu wa taala, seorang soleh, seorang wali min auliyaillah generasi tabi'in, yaitu murid daripada tabi'in. Tapi itu adalah murid daripada sahabat Nabi. Ini generasi keempat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang soleh ini ketika mendapatkan suatu musibah dari Allah, rumahnya kebakaran. Ketika rumahnya kebakaran, beliau mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, ini adalah suatu nikmat agung dari Allah Subhanahu wa taala." Maka istri tadi mengatakan, "Waduh, ini suamiku udah gak beres ini, udah gila ya. Rumahnya habis, harta bendanya habis, pakaiannya habis, tokonya juga habis semuanya." Tapi beliau mengatakan, "Hadza ni'mat azim minallah." Ini adalah nikmat terbesar, anugerah terbesar yang Allah berikan kepadanya. Maka melihat suaminya seperti itu, sang istri semakin berkeyakinan kalau suaminya ini gila. Mana gak gila, rumahnya habis semua. Maka beberapa saat kemudian beliau ini mendapatkan lamaran-lamaran, yaitu hikmah daripada rumahnya kebakaran. Sebelum kebakaran ini beliau sering mengadu kepada Allah, kalau memiliki 3 orang putri yang sudah mulai menginjak dewasa, tetapi tidak ada satu laki-laki yang meminangnya, maka dengan rumahnya kebakaran tadi, sang anak putri-putri tersebut keluar dari rumah dengan tidak menggunakan hijab secara sempurna, cuma menggunakan daripada batu atau abaya, cuma pakai gamis begitu, nggak pakai jilbab karena rumahnya kebakaran. Jadi benar-benar melarikan diri. Dengan rumahnya kebakaran tadi, dilihat, ditonton oleh masyarakat, ternyata seorang tabi'in ini memiliki 3 putri yang cantik-cantik. Akhirnya masyhur cerita ini kemana-mana, sehingga orang-orang berdatangan untuk melamar daripada putri-putrinya. Berkah dari apa? Berkah daripada rumahnya kebakaran. Kenapa bisa menjadi berkah? Karena berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ diceritakan lamaran anak yang pertama dibangunkan rumah seperti istana. Lamaran kedua dilamar oleh seorang saudagar, seorang khalifah yang adil, dan dijadikan daripada memiliki kebun yang sangat luas. Yang ketiga dilamar oleh saudagar yang sangat kaya, diberi perusahaan yang sangat besar. Jadi sudah rumahnya kebakaran, ketika berprasangka baik kepada Allah,
3 orang anaknya dilamar oleh laki-laki yang soleh dan hartanya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berlipat ganda. Maka di kehidupan kita sehari-hari, sebetulnya hidup kita sehari-hari ini adalah permainan hati. Permainan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita semakin hari meningkat prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan semakin tinggi pula yang namanya kehidupan atau kesejahteraan kita. Semakin kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan semakin sejahtera dan akan semakin daripada hidup kita tertata dengan baik. Karena husnudzon, karena kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka daripada pintu-pintu hidayahnya dan menjadikan hati kita bersih, menjadikan hati kita suci, menjadikan hati kita terbebas daripada segala penyakit hati. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sisa nafas yang Allah berikan kepada kita, semakin hari kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin hari kita semakin merindukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ala ma wa'ina sayyidina wa maulana al-habib wa sallallahu alaihi wa sallam wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.